Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini kita pengen sedikit sharing aja beberapa pengalaman setelah kita coba untuk pakai Sony A74 sebagai kamera produksi rutin di channel ST Media. Gua kasih note dulu, ini bukan video review. Jadi kalau kalian nyari video review yang lebih komplit, kalian bisa cek, kita udah ada video review dari Sony A74 ini. Cuman setelah kita pakai untuk produksi, ternyata ada beberapa insight yang gua rasa mungkin menarik juga gitu buat gua sampaikan ke teman-teman semua. Dan gua kasih sedikit note juga kalau kita nggak bener-bener pindah ya. Mungkin judulnya atau thumbnailnya nanti tentang rasanya pindah ke Sony A74 gitu kan, atau ke full frame. Tapi kita nggak benar-benar pindah, kita tetap kamera utamanya itu pakai Fujifilm. Dan ini kita sebenarnya ngambil Sony A74 itu kebutuhannya adalah untuk review lensa-lensa third party untuk Sony full frame. Karena kalian banyak banget ya pengguna Sony full frame, itu komunitasnya luas banget, penggunanya banyak banget, dan banyak yang request review lensa-lensa third party-nya. Makanya kita ngambil Sony A74. Walaupun ya semenjak kita ngambil ini, anehnya belum ada lensa untuk Sony full frame lagi yang main ke channel SM Media buat kita review. Ya mungkin kedepannya gitu ya. Tapi ya karena dia udah jadi gear utama kita juga, salah satu gear yang memang standby di SM Media, ya kita pakai juga beberapa kali untuk produksi. Dan gue pengen cerita sedikit aja tentang pengalamannya. Sebenarnya gue pribadi nggak expect banyak ketika ngambil A74. Gue nggak expect konten ST Media bakal berubah drastis gitu ya. Gambarnya bakal jadi sinematik, jadi cakep apa segala macam. Karena gue udah tahu dia juga berada di jajaran mid-range, hybrid mid-range buat foto dan video itu bisa dibilang cukup. Tapi bukan yang paling high-end-nya. Jadi gue nggak expect banyak juga. Dan kita ya kebutuhan produksinya kurang lebih begini-begini aja gitu. Video 4K yang penting kuat untuk memberikan gambar dengan resolusi tinggi dan dia bisa deliver, walaupun dia pakai sensor yang memang berbeda juga dengan Fujifilm yang biasa kita pakai itu kan APS-C. Sekarang kita pakai full frame di sini. Dan jujur buat video, gua tidak merasakan begitu banyak perubahan gitu. Gua nggak merasakan ada perbedaan yang signifikan. Emang di beberapa workflow, jadi balik lagi ini tergantung workflow-nya ya. Kalau di kita yang memang ya udah shoot di studio gitu kan dengan resolusi 4K, dengan controlled environment, kita pakai lighting dengan warna-warna sesuai dengan set kita gitu, itu ya feel-nya kurang lebih mirip-mirip, hampir sama aja. Ada perbedaan tetap, cuman tidak terlalu noticeable gitu, tidak signifikan. Dan mungkin ini bakal jatuh balik lagi ke workflow-nya masing-masing juga. Kalau kalian adalah pengguna yang ranah produksi lebih profesional, yang memang memanfaatkan banyak format-format video yang diberikan oleh A74 ini, karena dia komplit banget. Kalau kalian belum tahu, silahkan kita udah bahas di reviewnya gitu ya. Tapi kalau kalian dengan workflow seperti itu, mungkin ya bisa lebih maksimal. Mungkin benefitnya akan lebih terasa. Cuma kalau di kita pun sampai saat ini karena editingnya juga masih di laptop Windows mostly gitu, gua nggak pakai, di PC Windowsnya Echo mostly, gua belum banyak editing, cuma sesekali doang pakai MacBook Pro gua. Kita juga nggak manfaatin XAVC HS di sini, kita ujung-ujungnya syutingnya tetap pakai XAVCS gitu. Jadi ya walaupun dibanding Sony yang sebelum-sebelumnya color science-nya udah lebih baik memang, cuman dibandingkan kita pakai Fujifilm biasa, gue tidak melihat ada perbedaan yang begitu signifikan. Dari segi ketajaman dia lebih tajam. Kalau misalkan kita melakukan pixel peeping ya, kalau kita melakukan pixel peeping dia videonya agak lebih tajam, mungkin karena dia oversampled juga. Cuman ya balik lagi, di full screen aja kalian lihat dengan jarak normal itu sebenarnya tidak terlalu noticeable gitu. Dan mungkin perbedaannya sebenarnya yang paling signifikan biasanya dari segi warna. Tapi warna pun juga kita berhasil gitu untuk membuatnya lebih matching antara video kita dengan Fujifilm sama video kita dengan Sony. Karena beberapa kali kita juga ada beberapa video yang syutingnya itu pakai dua kamera ini, pakai Fujifilm X4 sama si Sony A74 ini, dimana gua lihat di komentar video tersebut tidak ada yang membahas tentang color science yang berbeda gitu, karena kita berhasil untuk nge-match-nya juga. Karena nggak sesusah itu, memang lumayan mirip-mirip juga dari segi warna ya. Maksudnya kalau kalian shoot langsung memang ada perbedaan gitu, cukup ketara. Apalagi dynamic range-nya Sony ini
cukup bagus sehingga dia biasanya warnanya agak sedikit lebih flat gitu dibandingkan kita kalau di Fuji pakai Provia, dia agak sedikit lebih flat gitu, lebih banyak data informasi secara default. Cuman ya kadang kita match aja, kita naikin kontras dikit dan warnanya udah bisa disandingkan gitu. Jadi secara kualitas oke, cukup bagus, tapi nggak ada perbedaan yang cukup jauh karena ya balik lagi, hasil akhir dari video kita ya udah kita tujukan untuk seperti ini gitu ya, kayak biasanya kita syuting pakai Fuji juga. Lalu improvement yang paling berasa sebenarnya adalah dari segi autofocus, karena gua juga udah sering banget bahas Fuji punya autofocus yang bagus, tapi mungkin bisa gue bilang ya sebatas cukup gitu untuk penggunaan kita. Cuman ketika pakai A74 ini ya autofocusnya bener-bener improve banget gitu. Kita mau pakai masker, mau kayak barang gua agak ngalang-ngalangin muka, biasanya dia punya algoritma yang lebih bagus untuk mempertahankan fokusnya di objek-objek yang pengen gue fokusin, entah di guanya atau di barangnya, sehingga gua lebih mengapresiasi itu. Gua ngerasain perbedaan fokus yang signifikan di sini. Tapi gini, gua kemarin baca satu artikel di dpreview.com tentang Sony ada update firmware gitu dan tidak memperbaiki eye autofocusnya. Jadi di DP Review itu mereka ada nge-review soal eye tracking autofocusnya, dimana eye tracking autofocus dari A74 itu punya karakteristik front focus, dimana dia mendetek mata, dia tahu mata di mana, tapi fokusnya itu sedikit di depan matanya, sedikit. Jadi di peer review juga kalau kalian lihat artikelnya di situ ada nunjukin sampelnya, dimana kalau dia pakai manual benar-benar tuck sharp di bola matanya, tapi ketika pakai IAF gitu ya, IAF itu fokusnya di bulu matanya gitu. Jadi benar-benar cuma sedikit maju aja gitu. Dan jujur gue pribadi sih nggak merasakan itu, nggak menotis hal tersebut, dan gue juga belum tahu itu cuma berlaku di foto atau di video juga demikian. Tapi ya so far gue pakai A74 ini karena hanya untuk video dan autofocus performance-nya udah sangat baik dan sangat mencukupi gitu ya. Gue pun nggak notice ada front focusing kayak gitu, jadi udah mantep banget di A74 ini. Nah, kalau ngomong dynamic range, balik lagi tadi udah sempet disinggung dikit. Dynamic range sebenarnya agak berbeda. Gue lumayan merasakan ya, mungkin karena dia full frame atau karena dia memang developnya Sony juga. Gue merasakan kadang videonya itu memang terasa lebih flat, cuman nggak cuma flat gitu, informasinya ada yang lebih di retain gitu, ada yang lebih selamat. Tapi untuk sekarang jujur gue nggak begitu butuh juga. Maksudnya gue udah puas juga dengan kamera-kamera Fujifilm gue, dan gue pun nggak mengeksplor begitu jauh dari segi dynamic range-nya di kamera ini, karena kita syuting udah sebisa mungkin pakai yang hasilnya langsung jadi aja, karena kita butuh cepet dalam produksi YouTube kita gitu kan. Kita syuting cukup pakai S-Cinetone aja, dan itu suaranya udah, gambarnya udah lumayan deket gitu dengan Provia. Ya walaupun cukup beda sih, cukup kelihatan gitu beda, tapi buat kita matching colornya itu nggak susah. Jadi ya buat kalian yang mungkin mirip kayak kita gitu ya, karakteristik videonya, terus suka sebelumnya itu syuting pakai Fuji, kepo dengan full frame A74, ya sebenarnya bisa matching dengan gampang gitu, karena di pengalaman kita dari segi warna juga nggak ada problem. Pakai S-Cinetone juga udah enak banget, nggak perlu yang sampai kita explore S-Log 2, S-Log 3, itu pun ya kita tahu gitu, cuman kita nggak pakai karena kita berusaha lebih efisien gitu produksinya. Kita coba secepat mungkin, dan S-Cinetone itu udah cakep banget. Di grading juga masih kuat, dan data-data dynamic range juga meretain data yang masih cukup baik. Nah, yang bener-bener menarik, yang sebenarnya gue agak kaget dari sebuah kamera Sony gitu ya, kita sempat syuting belum begitu lama, tiba-tiba kamera ini overheat. Nah, itu mungkin yang jadi problem utama di video ini gitu, yang pengen gue sharing. Karena kamera Sony generasi terbaru gitu kan, dan gue bener-bener expecting tidak ada yang namanya overheating issue. Pertama, yang perlu kalian tahu kalau kalian pakai kamera Sony generasi terbaru, kalau kalian pengen record panjang, kalian juga harus setting dulu. Di settingannya itu ada power off temperature. Itu dia defaultnya normal kalau nggak salah, dan kalian perlu untuk ubah ke high gitu, biar dia limit suhunya itu ditinggiin, jadi kalian bisa record lebih panjang. Pertama itu, kita udah set itu juga, dan ada satu momen dimana tetap kameranya overheat. Gue sampai kayak nanya gitu sama Ska, itu kemarin udah kita ubah ke high kan temperaturnya? Iya udah, tapi ini
overheat gitu. Dan itu sampai gua tidak lanjut syuting dulu, gua akhirnya preview video dulu, kamera diademin, dan ada satu kasus juga karena itu baterainya mau habis juga. Nah ini hal yang menurut gua worth to share juga buat ke kalian gitu, buat mengantisipasi biar A74 ini bisa dipakai dengan optimal gitu, tidak overheat. Jadi pertama gua melakukan sedikit riset, sebenarnya riset ala-ala, gua lihat di beberapa konten yang bahas juga di YouTube. Jadi ternyata A74 ini kalau kalian pakai dengan kondisi layar tertutup kayak gini, ini punya waktu overheating yang signifikan dibandingkan dalam posisi layar terbuka. Jadi kalau layarnya ketutup, kalian misalkan kayak gini, pengen lihatnya ya udah di belakang kamera aja kayak gini, ini akan mempercepat dia untuk overheating gitu. Karena mungkin panasnya bakal ketahan gitu di belakang, lalu layarnya juga develop panas sendiri, jadi dari body dia nggak kebuang gitu kan, dari body belakangnya malah kehalangan layar, dan layarnya juga malah develop panas sendiri, ujung-ujungnya dia lebih cepat untuk overheating. Dan beberapa YouTuber udah banyak yang ngetes bener-bener perbedaan ketika ditutup sama dibuka aja layarnya, itu bisa memberikan perbedaan kayak 7-8 menit, dan itu signifikan banget gitu. Dan mereka tesnya kayak di 4K 60p yang memang kebutuhannya lebih berat juga. Cuma kalau di 4K 30p mungkin dengan dibuka kayak gini, perbedaannya jauh lebih signifikan lagi. Mungkin bisa sekitar 10 atau 15 menit gitu perbedaan sampai ke titik overheatnya. Jadi itu pertama soal layar ditutup atau dibuka. Jadi rekomendasi gue kalau kalian syuting pakai Sony A74 sebisa mungkin layarnya di kondisi terbuka kayak gini aja gitu, biar dia tidak cepat overheat. Sama di kasus kita itu yang ngaruh banget adalah tadi yang gue berhenti buat record itu karena kita akhirnya cabut baterai sekalian buat ngecas gitu kan. Jadi gue diemin dulu kameranya ngadem, ngecas, gue preview video. Karena di situ kasusnya kita pakai kameranya itu memang kondisi lowbat. Kondisi lowbat, cuman udah waktunya buat syuting, tapi itu ya balik lagi masalah manajemen kita gitu kan, kita nggak pantau kalau baterainya udah mau habis, dan ketika syuting kita colok baterainya lowbat, kita colok sambil ngecas, lalu ya udah kita record. Nah itu bener-bener kayak kameranya pun belum sempet dipakai gitu, kameranya ya dari mati hari itu kita nyalain, kita record, itu kayak belum ada 10 menit syuting overheat. Nah, kasusnya adalah mungkin waktu itu layarnya ketutup juga, mungkin gue nggak bisa pastiin, tapi yang paling gue yakin mempengaruhi adalah karena kita sambil cas gitu, kita sambil colok. Dan kasusnya mungkin lebih heboh lagi di sini, maksudnya lebih beban lagi ke kameranya karena posisinya kita sambil colok dan baterainya lowbat gitu, sehingga melalui pengecasan ini dia harus supply tenaga ke kameranya buat keep recording, sama baterainya sambil ngecas gitu. Jadi ada dua jalur, dan baterai kalau dicas itu develop heat juga gitu, develop panas juga. Dan di situ kita benar-benar ngerasain ya udah kayak baru 2 take, 3 take tiba-tiba A74 overheat. Nah di situ kita sempet kayak kaget banget gitu kan, hah kok kayaknya baru pakai gitu tapi overheat. Nah sedikit insight, kesimpulannya udah ketemu gitu, itu faktornya waktu itu karena kita sambil colok. Kita akhirnya sekarang ya lebih pantau aja soal baterainya, dan kita nggak mengandalkan untuk record sambil ngecas. Mungkin kalau misalkan kalian baterainya full, kalian sambil colok dengan charger yang udah mendukung power delivery, PD gitu kan, udah mendukung PD fast charging, mungkin itu nggak ada masalah gitu, karena baterainya sih nggak sambil ngecas, berarti ya powernya buat si kameranya aja. Cuman di sini kasusnya powernya disuplai juga ke kamera, disuplai juga ke baterai, dan membuatnya agak stres gitu, agak banyak yang dikerjakan. Dan mungkin chargernya juga yang kita pakai kemarin kayaknya sih bukan PD ya, bukan charger PD, dan itu ya jadi salah satu informasi juga. Jadi itu sih sedikit insight aja berkaitan dengan overheatingnya. Sebenarnya kalau gua menyimpulkan, jadi kameranya overheat bang? Enggak, itu kemarin adalah user error. Dia bisa overheat, bukan yang kayak anti overheat juga kalian record sesuka hati dan dia nggak bakal panas. Enggak kayak gitu. Dia tetap bisa overheat dan masuk ke akal juga kenapa dia bisa overheat. Tapi kita bisa mengantisipasi hal tersebut dengan tadi kita shotnya dengan layar terbuka dan hindari
baterai lowbat sambil kita cas sambil nge-shoot gitu. Itu hindari banget kayaknya karena dia bener-bener batas overheatnya pendek banget di situ sambil apalagi pas sambil rekam 4K gitu ya. Sama paling yang masih agak menghambat kita di sini karena ya balik lagi ini adalah Sony full frame gitu ya. Beberapa opsi lensa yang decent agak pricey ya. Maksudnya buat kita gitu, buat kita invest lagi agak pricey. Dan di sini yang kalian lihat, ini kita sangat berterima kasih kita dipinjemin sama Sigma lensa 2870 f2.8 konstan. Ini udah sempat kita review juga, kalau kalian kepo kita ada reviewnya, silahkan dicek. Tapi ini lensa yang luar biasa. Cuman ya ekosistem kita tidak ada di sini, makanya cukup menghambat kita buat syuting pakai A74 ini ya. Kita lensa satu-satunya ini doang. Cuma yang menarik, kita ada juga lensa Sigma yang memang punya kita 16 f1.4. Ini sedikit not tambahan aja yang bikin A74 lebih menarik mungkin buat teman-teman. Jadi kita ada lensa APS-C 16mm f1.4. Waktu itu kita pakai buat Sony A6400 dan kita sempat produksi juga pakai itu. Karena di kamera ini kita bisa nyalain mode crop gitu, mode APS-C dan videonya tetap 4K. Jadi waktu itu kita tetap dapat video 4K dengan lensa 16mm f1.4. Tapi ya komposisinya, luasnya itu ya rasa 16mm pakai APS-C karena memang dia cropping di sensornya. Cuman kenapa ini gua sampaikan, ini adalah hal yang menarik karena lo tidak bisa melakukan hal tersebut di A7S III yang notabene adalah kamera video yang lebih superior dari kamera ini. Kenapa nggak bisa? Karena A7S III resolusi sensornya udah cukup buat 4K gitu. Memang buat 4K, dia kan resolusinya lebih kecil. Kalau nggak salah di 12 megapiksel. Kalau nggak salah, gue agak lupa pastinya, tapi kalau nggak salah di 12 megapiksel, sedangkan ini 33 megapiksel. Ketika di crop ke APS-C, itu masih dapat megapiksel yang cukup untuk membentuk video 4K. Sedangkan si A7S Mark III itu nggak bisa. Ketika kita crop ke mode APS-C, itu nggak bisa membuat video 4K, hanya bisa Full HD. Jadi, itu sedikit alasan kenapa A74 paling sweet spot gitu, lebih sweet spot buat produksi YouTube, buat produksi kayak kita. Sama paling, gue sih berharap tadinya ada ini ya, ada 4K 120, cuma ya balik lagi karena dia berada di jajaran mid-range ya tidak sebaiknya kita expect juga gitu. Jadi dia slow-mo-nya masih di Full HD. Dan ya terakhir mungkin kalau kalian di thumbnail atau di judulnya ngelihat mungkin ada tulisan nyesel, ya gue nggak tahu sih, gue masih agak bingung menentukan thumbnail atau judulnya ya. Tapi intinya adalah gua tidak nyesel beli kamera ini gitu. Kamera ini tetap menjadi investment yang baik. Kedepannya gua masih dapat gambaran, gua bakal review banyak lensa-lensa untuk mirrorless full frame-nya Sony. Dan gua juga masih lebih lebih merasa ini pilihan yang bijak gitu dibandingkan gua ngambil A7 III yang lebih murah. Karena dengan perbedaan harga yang sebenarnya lumayan, bedanya 10 juta gitu, bedanya lumayan tinggi dengan A74 ini, tapi menurut gue worth it karena gue yakin dia adalah salah satu generasi yang lompatannya cukup besar dengan membawa format-format baru tadi, dan gue sangat yakin dia sangat-sangat future proof gitu dengan format-formatnya. Gue sih ya tidak ada request macem-macem lagi, gue cuma menyayangkan gak ada 4K 120-nya aja gitu ya. Tapi secara keseluruhan, secara sistem dan fitur yang ditawarkan, menurut gue ini 4-5 tahun ke depan harusnya masih sangat reliable. Oke, paling segitu aja sih buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga ya paling enggak kalau insight-nya nggak begitu banyak, semoga bisa nemenin kalian gitu kan buat ngisi waktu. Dan kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, atau teman-teman pengen ada satu ide pembahasan yang berkaitan dengan A74, boleh silahkan aja gitu, taruh aja di kolom komentar. Oke, paling itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Deska, dan jangan lupa untuk berkarya.